Cerita bermakna tentang semangat tim, tak mementingkan diri sendiri dalam olahraga. Di balik setiap kemenangan pertandingan bola basket, ada umpan yang penting, di mana beberapa pemain yang tak mementingkan diri sendiri mengumpankan bola ke pencetak angka. Tanpa umpan itu, tidak akan ada angka dan tidak ada pahlawan. Meski nama mereka jarang dicatat, mereka adalah faktor penting dalam keberhasilan. Bijaksanalah pahlawan yang tidak melupakan mereka. God bless you. Cerita bermakna tentang kebijaksanaan yang dipelajari dari kesalahan. Kita memperoleh kebijaksanaan yang lebih besar dari kegagalan daripada dari keberhasilan. Kita sering menyadari apa yang akan kita kerjakan dengan mengetahui apa yang tidak akan dilakukan. Dan mungkin orang yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah membuat penemuan. God bless you. Cerita bermakna tentang kekuatan dalam kebersatuan. Seorang ayah yang hampir meninggal memanggil ketujuh putranya. Dia memberi seorang sebuah tongkat dan berkata, "Patahkan ini." Setiap anak dengan mudah mematahkan tongkat yang terpisah itu. Ayah yang tua itu kemudian mengikat ketujuh ranting itu menjadi satu, lalu memberinya kepada putranya yang tertua dan berkata, "Patahkan ini." Dia tidak mampu mematahkannya. Yang lain juga tidak mampu melakukan itu. Kata ayah itu, "Jadi kalian pun harus demikian. Bila kalian sendiri-sendiri, kalian lemah. Bila bersatu, kalian kuat." Tuhan Yesus memberkati. Cerita bermakna tentang kecerdikan menang. Ketika terjadi kekurangan daging sapi, tukang jagal meletakkan sepotong daging panggang terakhir di timbangan. Ini harganya 8.000, katanya kepada pembeli yang sedang menunggu. "Daging itu terlalu kecil, apakah Anda punya yang agak besar?" kata langganan itu. Tukang jagal yang licik itu mengembalikan daging panggang itu ke dalam kulkas, berhenti sejenak, lalu mengeluarkan lagi daging itu. "Ini yang lebih besar," katanya, "harganya 10.000. "Bagus," kata pelanggan itu, "saya ambil keduanya." Cerita bermakna tentang menjadikan musuh sebagai teman. Ada cerita tentang seorang kaisar Cina yang tua yang ingin menaklukkan negara musuhnya dan membunuh mereka semua. Beberapa waktu kemudian, orang menyaksikan kaisar itu duduk, makan, dan bergurau dengan musuh-musuhnya. "Loh, bukankah kamu memberitahu kami bahwa kamu ingin melenyapkan semua musuhmu?" "Itu benar, saya sudah melenyapkan musuh-musuh itu. Saya menjadikan mereka sahabat saya." Cerita bermakna tentang sahabat sejati. Jalan pikirannya lambat, kata-katanya sedikit, dan tidak pernah tajam. Tapi dia adalah suatu kegembiraan bagi semua teman-temannya. Anda harus memperhatikan bagaimana dia mendengar. Cerita bermakna tentang masa depan. Mobil sudah lama memakai daya gerak yang diletakkan di roda belakang. Model-model yang lebih baru meletakkan daya gerak di roda depan. Kita ditarik ke masa depan dan harapan kita ada di masa depan. Jadi, dorongan dari masa lalu tidak sekuat tarikan ke masa depan. Segala yang terbaik dalam hidup kita akan kita jalani di masa depan. Tuhan sedang menarik kita kepada dirinya dalam Kristus. Harapan kita ada di masa depan. Cerita bermakna tentang contoh yang berlawanan. Peter selalu berbicara tentang cara mencintai, tetapi istrinya punya cerita ini tentang dia. Dia hampir tidak memiliki kehangatan. Kebaikannya tidak datang dari hatinya, tapi hanya dari prinsip-prinsip. Buku riwayat hidupnya menceritakan bahwa suatu hari dia menolong para pekerja membawa ember air. Tapi tak seorang pun tahu bahwa dia tidak pernah membantu istrinya dan tidak pernah selama 30 tahun memberi anaknya minum air atau membiarkan saya beristirahat meski hanya untuk 5 menit di tempat tidur di sisinya.
Cerita bermakna tentang iri. Dalam sejarah Yunani ada cerita tentang seorang pemuda yang begitu menonjol dalam pertandingan-pertandingan sehingga rekan-rekan senegaranya mendirikan sebuah patung untuk menghormatinya dan mengenang kemenangan-kemenangannya. Patung itu menimbulkan rasa iri dalam hati seorang pesaingnya yang sudah dikalahkannya dalam berbagai lomba. Sehingga pada suatu malam dia menyusup dalam kegelapan untuk merusak patung itu. Mula-mula dia hanya menyayat patung itu. Setelah itu dia menarik patung itu sehingga rubuh, persis menimpa dirinya dan membunuhnya. Rasa iri selalu membahayakan orang yang memupuknya. Cerita bermakna tentang kemurnian. Bekas juara dunia tinju kelas berat, Tani, dijamu oleh para penggemarnya di New York. Ruangan pesta itu penuh. Setelah acara makan bersama, mereka menyiapkan suatu pertunjukan porno, menampilkan sepasang gadis yang hampir telanjang. Sang juara, Tani, segera bangkit, berdiri, mengambil topinya, dan berbicara untuk semua. "Bapak-bapak, saya tidak datang ke sini untuk menerima penghinaan. Pertunjukan ini tidak sesuai dengan kesopanan, dan saya tidak mau ikut serta di dalamnya. Permisi dan selamat malam." Dia pergi, lalu hadirin lain juga ikut pergi. Akhirnya tidak ada seorang pun yang tinggal untuk menonton pertunjukan itu. Cerita bermakna tentang pemberian maaf palsu. Dua orang Irlandia sudah lama bertengkar. Salah seorang di antara mereka jatuh sakit. Istrinya memanggil imam dan menjelaskan kepadanya, "Romo, Pat sudah bertahun-tahun berkelahi dengan Mike. Pat sekarang sudah hampir meninggal. Bisakah Romo mendamaikan mereka?" Setelah berusaha keras, Romo itu berhasil membujuk Pat untuk memanggil Mike untuk berdamai. Beberapa menit kemudian, Mike sudah tiba di tepi pembaringan. Dia segera berkata, "Kita berdamai, Pat. Yang lalu biarlah berlalu." Pat dengan enggan menerima perdamaian itu. Setelah itu, Mike sudah hendak pergi. Dan ketika dia sudah mendekati pintu, Pat bangkit duduk, mengacungkan tinjunya pada Mike dan berteriak, "Ingat Mike, perdamaian itu hanya berlaku kalau saya jadi meninggal."